Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa taala di tempat yang sangat istimewa ini. Insyaallah kita akan sama-sama memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk melanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad sampai waktu Isya tiba. Isya itu jam berapa sekarang? 18.58 ya. Nah, baik, insyaallah sampai Isya ya. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang sudah kita capai pada pertemuan yang lalu, Anda sisipkan di pengantar kajian kali ini. Kalau kita melihat kalender, itu malam ini tanggal 1 Dzulhijjah ya. Betul? Iya. Kalau kita lihat kalender juga, tapi ini bukan pengumuman, saya tidak punya hak untuk mengumumkan ya. Itu tanggal 6 Juni ya. Itu Idul Adha. Jadi kalau sudah masuk ini tanggal pertama ya Idul Adha, itu kurang lebih tinggal kapan? 9 malam lagi ya. Malam ke-10 insyaallah kita bertakbir menyiari Idul Adha. Baik. Ada hal yang sangat berbeda dengan hari-hari biasa. Sapi-sapi, kambing-kambing sudah pada datang ya. Kemudian di masjid-masjid juga sudah. Dari kemarin-kemarin itu banyak spanduk yang menghimbau kaum muslimin untuk berkorban. Gak tahu di sini sudah berapa sapi. Ya. Sebenarnya ya, sebelum Idul Adha, dari tanggal 1 itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang sangat istimewa ya. Kalau dunia ini kita jadikan mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam, ladang atau sawah untuk akhirat, kita tanemin sekarang, mudah-mudahan nanti bisa kita panen hasilnya ya. Maka bisa dikatakan bahwa hari 10 hari pertama Dzulhijjah itu ibaratnya ya musim tanam yang sangat bagus, yang sangat istimewa ya. Tapi ini bukan dalam arti yang hakiki ya, sebagai apa namanya, perumpamaan. Musim tanam, musim untuk beramal soleh. Meskipun setiap hari dalam kehidupan orang beriman, orang Islam itu selalu beramal, tapi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ada semangat ekstra ya. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan 10 hari yang pertama itu amal-amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut, fadilahnya, nilainya dahsyat ya. Aslinya ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin
al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal-amal soleh, tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni al-ashral awal min Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama. Para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amal ini istimewa, mereka membandingkan dengan amal soleh yang ganjarannya dahsyat banget, jihad. Maka para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak bisa dikalahkan oleh jihad sekalipun, wahai Rasulullah? Tidak bisa diungguli oleh jihad. Ternyata Rasulullah menjawab, qal walal jihadu fi sabilillah. Ya, tidak bisa dikalahkan juga oleh jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Kecuali orang yang berangkat ke medan perang mempertaruhkan nyawa dan hartanya, falam yarji, kemudian dia tidak kembali sedikit pun dari semua itu. Apa? Nyawanya melayang gugur sebagai syahid dan hartanya habis, baru bisa mengungguli amal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika didengar oleh orang-orang yang memang ingin menjadikan umurnya itu mazra'atul akhirah, menjadikan umur itu kalau didetailkan ya, detik-detiknya, menit-menitnya, jamnya, hari-harinya yang dilewati untuk cocok tanam, untuk beramal soleh dengan harapan nanti bisa dipanen di akhirat. Oh, ini sesuatu banget, ini istimewa banget. Maka ancang-ancang, oh ini sudah masuk ya. Rasulullah tidak menunjuk amal tertentu. Seandainya haji di hari itu atau di bulan itu, umrah di bulan itu, berkorban di waktu itu, ya kan? Berarti yang miskin gigit jari. Ya, aduh saya tidak punya, boro-boro haji. Kadang-kadang setiap hari saja pas-pasan, bahkan mungkin tekor gitu ya. Kalau seandainya Rasulullah menyebut hanya amal-amal ibadah maliyah, sekali lagi yang kita miskin yang tidak, kantongnya tidak tebal, gigit jari. Alhamdulillah Rasulullah menyebutnya al-amalus salihu fiha, amal soleh. Amal soleh itu banyak ragamnya ya. Maka ada yang mengatakan berpuasa dari tanggal 1 sampai 9, bagus, karena itu masuk dalam keumuman dalil ini. Saya mau puasa, fadhal, silahkan dari tanggal 1, atau apes-apesnya mati-matinya tanggal 9 ya, 9 Yaum Arafah. Memang tidak wajib, tidak ada satupun ulama setahu saya yang mengatakan puasa Arafah itu wajib. Tapi tidak ada yang bisa menutupi sabda Rasulullah tentang ganjarannya, menghapus dosa tahun yang lalu dan akan datang. Bagi orang yang kepengen selamat dan tahu, kenal betul siapa dirinya berlumuran dosa, kemudian amal puasa Arafah itu menjanjikan ampunan, insya Allah punya semangat, kepengen dosanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah dari jalur ini ya. Tapi jalur-jalur sebelumnya ya, wudhu, sholat, ini harus kita jaga, Jumatan ya, itu semua adalah penghapus-penghapus dosa. Ada maghfirah di balik amal itu yang harian ya. Hari Arafah itu cuma setahun sekali, sebagaimana Asyura itu cuma setahun sekali. Kalau Senin Kemis itu ya setiap pekan berulang, apalagi kalau puasanya Daud ya. Baik, nih jadi intinya siapapun orangnya, asal dia beriman dan punya niat untuk ibadah, punya kesempatan untuk berlomba, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Kalau sedekah itu adalah lagi-lagi itu untuk orang yang punya.
atau berkorban itu untuk urusan orang yang punya kelapangan, apalagi haji ya. Sudah mampu aja belum tentu bisa karena berangkatnya harus ngantri. Beberapa hari yang lalu itu saya ngobrol dikasih tahu jamaah di At-Taqwa sana. Dia itu mau mendaftarkan anaknya di Bekasi, tinggal di Rawalumbu. Anak itu bisa didaftarkan ibadah haji minimal 13 tahun. Jadi kalau anak antum 12 belum bisa, 13 tahun itu berangkatnya nanti 30 tahun ke depan. Masya Allah, jadi antriannya itu panjang banget. Jadi kalau anak 13 tahun sekarang ini daftarkan itu insya Allah kemungkinan berangkatnya itu nanti ketika dia umur 43. Nah sekarang kalau yang umur 50 daftar insya Allah umur 80 baru berangkat. Kalau yang sudah 70 insya Allah ya tinggal antum hitung ya, Masya Allah ya haji. Mari ya kita syukuri, mudah-mudahan umur kita ya dipanjangkan oleh Allah bertemu dengan hari-hari yang sangat istimewa ini. Kemudian tanggal 10-nya tentunya istimewa karena itu Idul Adha ya kan, salah satu dari 2 hari raya yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah dan umatnya. Dan semoga sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah ketemu Idul Adha, bahkan hari-hari berikutnya ya. Atau ada yang mau, ya Allah sampaikan umurku ya Allah sampai Idul Adha, setelah itu silakan matikan saya ya Allah. Ada nggak ada kan? Kita kepingin umur kita panjang. Terus 3 hari itu apa namanya? Hari-hari apa? Tasyriq ya, pakai qaf tasyriq ya. Itu juga hari istimewa, hari yang makan-makan, minum ya kan. Nah, tidak boleh puasa, dimanfaatkan untuk bertakbir. Nanti hari-hari tasyrik itu setiap selesai sholat fardu ada ibadah sunnah yaitu takbir muqayyad. Setelah salam assalamualaikum, salam Allahu akbar, Allahu akbar dan seterusnya sampai akhir hari tasyrik, asar hari tasyrik terakhir. Yaitu gambarannya ya. Begini ini kalau nggak ada yang ngingetin bisa jadi tidak ada yang tahu ya kan. Ternyata besok itu sudah tanggal 1 ya Dzulhijjah. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan menelaah hadis-hadis masih seputar tetangga ya. Perhatikan baik-baik, 99 hadis ya. Ini terapannya di dalam rumah. Alhamdulillah kita bersyukur sudah kita pelajari. Kalau misalnya kepengen ingat-ingat ya bisa dibaca, ada kitab terjemahnya apa saja ya. Pedoman yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya ketika kita berada di rumah. Di situ ada ibu bapak, ada kerabat karib dan nah ini sudah merambah sampai tetangga. Jangan sampai, maksud saya begini ya, orang itu udah dengan tetangganya ya begitu bagus hubungannya, tapi di dalam rumah nggak bagus, itu bahaya. Kalau ada orang itu kalau ama istri tetangganya baik banget tapi ama istrinya sendiri bayangin. Atau dengan tetangga baik tapi dengan orang tuanya ibu bapaknya durhaka misalnya, itu nggak boleh terjadi. Maka ketika agama ini kita pelajari ya, itu kita akan mendapatkan penjelasan yang begitu komplit, begitu sempurna. Dan tentunya yang lebih pokok itu dikaji terlebih dahulu. Itu jangan sampai belajar agama ini kebalik, yang pucuk-pucuk, yang jauh-jauh diamalkan, tapi yang dekat-dekat tidak boleh itu terjadi ya. Atau misalnya bertakarrub kepada Allah dengan ibadah yang sunnah, hukumnya tidak wajib tapi meninggalkan yang wajib. Beli korban, masya Allah, hewan korban ratusan juta, ratusan juta agak jarang, orang-orang tertentu aja puluhan juta ya, tapi zakat nggak bayar. Oh itu parah, itu kecolongan. Bahkan bisa zakat itu jauh lebih sedikit daripada korban. Tapi dari segi hukum zakat itu adalah pertama bagi orang-orang yang sudah wajib zakat. Tapi kalau tidak, misalnya cuma punya kambing 5 kan belum zakat kan, dia pilih yang bagus untuk korban ya udah, tapi memang belum wajib zakat. Maksud saya ini untuk orang yang sudah level
seharusnya membayar zakat, tapi dia hanya fokus korban, nggak bayar zakat. Gimana? Itu mirip dengan orang tidak sholat 5 waktu, tapi sholat taraweh dia bela-belain. Itu nggak boleh terjadi, ya. Karena bertakarrub kepada Allah itu manajemennya adalah yang wajib terlebih dahulu, baru kita tambah ibadah-ibadah mustahabbah, ibadah nafilah, atau istilah populernya yang lebih dekat dengan kita lah ibadah-ibadah sunnah. Sunnah itu diperintahkan, tapi kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal nggak dapat siksa. Milih mana? Milih dapat ganjaran apa milih nggak dapat siksa? Hah? Milih dapat ganjaran mestinya, tapi kadang-kadang penyakit kita itu antara ilmu dengan amal itu beda. Sholat maghrib iya, ba'diyatul maghrib kurang minat. Dzikir ba'da sholat nggak minat. Ya memang tidak dosa kalau antum nggak dzikir, nggak ba'diyah, tapi terlalu sayang. Ya, dzikir ba'da sholat itu fadilahnya menghapus dosa-dosa kecil meskipun seperti buih di lautan. Raka'atain atau raka'at ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal maghrib itu bagian dari sunnah muakkadah yang kalau dijaga dijanjikan rumah di surga. Kalau seandainya ya masjid ini untuk membuat orang-orang sekitar itu supaya pada apa namanya rajin, ada sayembara, ada undian, pemenangnya dapat ini, dapat apa namanya yang deket ini loh, apartemen Iswara ya, punyanya Wika. Kira-kira banyak nggak pesertanya? Berjubel ya. Atau misalnya ada sayembara ini hadiahnya di pik 1 bukan pik 2 masih masalah, pasti tak kapok. Gimana kira-kira? Atau sepeda listrik lah, nggak usah. Kita ini kadang-kadang itu maunya itu hanya duit, ganjaran nggak minat, rumah di surga nggak minat, ya kan? Syafaat Nabi nggak minat, ya kan? Minum telaga Kautsar nggak minat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang Islam itu padahal doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi nyatanya itu lebih banyak fokusnya dunia, akhirat entarlah katanya itu. Bahkan ada yang punya prinsip aneh, nah akhirat mah nanti aja, toh semua orang nanti di akhirat. Siapa yang ngajari kalau akhirat itu diurus nanti? Ya telatlah. Akhirat itu tempat untuk mendapatkan balasan, bukan lagi, tidak ada lagi kesempatan beramal. Baik, bab ke-66 ya sekarang ya. La yu'dhi jarah, tidak menyakiti tetangganya ya. Ini babnya. Kalau dibikin nahi ya, kalau dibikin nahi jangan nyakiti tetangga ya. Ini kan lanya lah nafi ini. Atau kalau dibalik perintahnya, kamu harus berbuat baik kepada tetangga ya. Jadi ini narasinya bisa kita rubah-rubah ya, tidak menyakiti tetangga. Kalau dibikin larangan berarti jangan menyakiti atau mengganggu tetangga. Larangan mengganggu tetangga berarti kita diperintah yang sebaliknya, perintah untuk ihsan kepada tetangga. Seberapa parah sih berbuat jahat kepada tetangga itu? Ini nanti kita akan dapat pedoman, pegangan dari Rasulullah SAW dalam masalah ini. Waktu itu sudah kita pelajari ya, hak tetangga ya, hak tetangga. Sungguh seseorang itu berzina dengan 10 perempuan ya, yang jauh-jauh lebih ringan dibanding dengan sekali menjinai istri tetangga. Itu ilmu juga. Kalau ada yang mengatakan, oh begitu ya, kalau berarti kalau saya pengen zina itu jangan dengan istri tetangga ya, dengan orang jauh. Ya tetap aja kena. Kamu zina dengan siapapun tetap aja dosa besar, cuman dibandingkan berkali-kali lipat. Nah ini ada lagi ya. Taib. Haddatsana Abu Yahya Maula Ja'dah bin Hubairah. Abu Yahya Maula Ja'dah bin Hubairah
Maula itu bekas hamba ya, menceritakan kepada kami, beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qila lin nabi ini maksudnya ada seorang sahabat yang melaporkan kepada Nabi. Yang dilaporkan ini seorang perempuan. Ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Perhatikan kalau ada orang menyapa dengan sapaan ya Rasulullah, itu pasti dia seorang sahabat. Ya. Karena yang kafir, yang tidak percaya dengan Rasulullah sebagai utusan Allah, nggak mungkin memanggil Rasulullah ya Rasulullah. Ya kan? Abu Jahal mungkin nggak manggil Rasulullah Muhammad itu begini nih, nggak mungkin, manggilnya ya Muhammad aja, atau biasanya kunyahnya. Abu Lahab apalagi, ya setipe dengan Abu Jahal kan. Semua orang yang tidak beriman bahwa beliau utusan Allah, dengan kata lain yang kafir ya, waktu itu tidak mungkin menyapa Rasulullah. Maka hari ini juga begitu. Orang di luar sana, di luar Islam nyebut Muhammad aja, bahkan kadang-kadang dengan penistaan yang luar biasa. Maka kita kalau menyebut beliau jangan hanya Muhammad. Muhammad berkata, gak sopan kamu. Ya, dulu Allah itu tidak ridha sahabat memanggil Rasulullah dengan namanya, diajari oleh Rasulullah. Kamu memanggil Rasul itu jangan seperti manggil sama kalian. Ya. Kita kalau menyampaikan ini mengutip hadis misalnya atau menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bahkan terjemahannya qala saja itu kalau untuk Allah berfirman, untuk Rasulullah bersabda. Kalau orang biasa fulan bersabda, oh lebih banget kamu. Fulan ngomong, fulan berbicara, fulan berkata, ya kan? Ini etika ya, etika. Taib. Apa isi aduannya? Kadang-kadang Pak RT juga dapat aduan ya. Ya, benar kan? Pak RT itu kadang-kadang kalau ada masalah di lingkungan ini kan ada yang ngadu kan, Pak RT, tetangga saya itu Pak begini-begini gimana ini. Nah, ini inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara. Masya Allah. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, berarti seorang perempuan ya, fulanah berarti perempuan. Kalau fulan laki-laki. Dia rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Ya, taqum ini menggunakan fi'il mudhari, berarti rutin, rajin berarti. Masya Allah, antum bayangkan rajin qiyamul lail, rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah, ini hebat banget. Berarti yang wajib-wajib itu sudah beres sampai ke level ini. Ya, wa taf'al, dan dia melakukan berbagai macam kebaikan. Wa tasaddaq, dan dia gemar bersedekah. Tapi ini tapinya di sini nih. Wa tu'dhi jiranaha, dan dia menyakiti tetangga-tetangganya. Jiran jam'ul jar. Jar jiran. Bilisaniha, menyakitinya itu dengan lidahnya. Ada nggak orang tersakiti dengan lidah itu memar-memar, benjol-benjol, berdarah-darah? Nggak ada. Tapi sakit nggak? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Sini. Sepakat ya? Sampai hari ini lidah itu sama. Maka ilmu tentang lidah itu tidak pernah dihapus dan tidak pernah basi. Al-Quran mengatakan mendidik anak-anak itu jangan kamu mengatakan kepada ibu bapakmu, wala taqullahuma uff wala tanharhuma, dan jangan kamu bentak-bentak. Dari dulu sampai hari ini anak kurang ajar bentak-bentak orang tuanya, pasti orang tuanya tersakiti. Tidak mungkin orang mengatakan itu sekarang sudah beda. Sekarang itu orang tua dibentak-bentak anaknya itu pada seneng-seneng gembira. Itu mah ada sih yang begitu, tapi itu nggak waras. Iya, kalau orang yang normal, anak bentak-bentak orang tua pakai bahasa apapun, pasti
maka akhlak itu tidak pernah dinasakh. Yang ada nasakh itu hanya hukum. Ya, baik. Perhatikan. Jangan antum anggap remeh masalah lidah itu. Kadang-kadang itu sakitnya lebih lama dan lebih pedih daripada disakiti yang lecet, memar-memar gitu ya, darah-darah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha hiya finnar, hiya min ahli nar. Enggak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Masya Allah. Apa yang ini yang bisa kita simpulkan dari sini? Hak tetangga itu besar. Ini masalahnya bukan di tahajudnya, bukan di puasanya, itu mah sudah lempeng, sudah lurus. Masalahnya di menyakiti tetangga dengan lidahnya. Begini-begini ini, kalau ada orang begini ya, cara nasihatinya gimana? Percuma loh kamu sholat sampai tahajud, sampai puasa segala, gak usah kalau kamu masih jahat kepada tetangga. Bukan begitu caranya ya. Sholat kamu itu kan sudah bagus, lanjut. Puasa kamu itu bagus, lanjut. Nih hubungan kamu dengan tetangga kamu bertobat. Akhirnya alhamdulillah, mudah-mudahan tahajudnya lanjut, puasanya lanjut, kemudian dia baik kepada tetangga. Ini pentingnya ilmu, ini pentingnya nasihat. Hari ini kadang-kadang orang itu membanggakan infrastruktur yang luar biasa, perumahan mewah, tapi jangan sombong terhadap ilmu begini. Kadang-kadang ada lingkungan itu rumahnya mewah-mewah, tapi yang tinggal di situ suasana panas, antar tetangga tidak akur, bahkan biasanya itu menjadikan tetangga itu pesaing. Ya Allah, kalau orang Islam bertetangga itu menjadikan tetangganya pesaing, itu nggak mungkin tenang, ya kan? Akhirnya apa? Hidupnya habis untuk berlomba-lomba, bersaing. Alhaakumut takatsur. Ya. Baik. Kalau mereka bertanya lagi, wa fulana, dan fulana, ini orang lain lagi ya. Kalau yang pertama tadi sudah jelas ya, ibadahnya sehebat itu, cuman masalahnya nyakiti tetangga. Yang ditanyakan berikutnya, wa fulana tusallil maktubata. Fulanah itu rajin sholat fardu, sholat wajib. Jadi kalau dibanding dengan tadi kalah jauh ya. Dan sebenarnya orang itu kalau sudah menunaikan sholat fardu itu sudah beres, karena ini yang wajib. Persoalan yang lain itu tidak tambahan. Tapi kalau ini ditinggalkan, ditempel dengan apa? Ya nggak bisa. Terawih rajin kemarin Ramadan, sekarang nggak sholat fardu, nanti apakah di yaumul hisab itu terawihnya bisa menempel sholat fardu yang dia tinggalkan? Nggak bisa. Tukang ban aja itu kalau robek katanya nyerah, wah ini nggak bisa ditempel pak, harus diganti. Nempel itu kalau bocornya. Makanya amalan sunnah itu fadilahnya adalah untuk menutup kekurangan. Tapi kalau sholatnya bolong ditinggalkan kok ditutup itu dengan ibadah sunnah, itu gimana? Nah mungkin. Ya. Ini cuman yang disebutkan di sini hanya sholat fardu. Wa tasaddaqu bi athwar, dan dia bersedekah dengan keju kering. Gak tahu bentuk makanannya apa. Tapi unggulnya dibanding yang pertama, wala tu'dhi ahadan, dan dia tidak menyakiti siapapun. Memang dari sisi ibadah kalah dengan yang pertama, tapi unggulnya di sini dia baik orangnya, tidak menyakiti siapapun, berarti tidak termasuk juga tidak menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Kita pengen masuk surga? Ya kalau bab ini kita pelajari hari ini, berarti kita berusaha jangan nyakitin tetangga. Kita pengen masuk surga, jaga lisan kita. Kita pengen masuk surga, jaga sholat 5 waktu. Kita pengen masuk surga apa? Apalagi? Tentunya pegang teguh kuncinya, keyakinan la ilaha illallah, tauhid, miftahul jannah. Nah, ini kadang-kadang ada orang impiannya itu udah bagus banget, tapi sayang ya,
dia tidak serius untuk supaya benar-benar masuk surga. Dan ini bukan barang baru. Ini mengingatkan saya kepada Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Satu saat beliau itu dikerubutin orang di Kufah. Kufah apa Basrah ya? Tartar. Oh, di Basrah, ingat saya. Ya, ini populer ini di Indonesia. Ini sering jadikan khutbah, ada di buku-buku khutbah itu. Ya, waktu saya di kampung aja sering dengar kiai saya itu nyampaikan khutbah ini. Dikerumuni orang, ya Syekh, ada apa dengan kami ini? Ma baluna nad'u fala nustajabu lana, fala yustajabu lana. Syekh, ada apa dengan kami? Kami berdoa tapi kok doa kami tidak diijabah. Akhirnya digelontorkan sekian nasihat. Keadaan mereka yang berdoa, merasa berdoa tidak diijabah itu akhirnya diagnosa oleh Syekh, kemudian dijelaskan penyakit-penyakit mereka. Kamu mengenal Allah tapi kamu gak taat. Kamu mengenal Rasulullah tapi kamu tidak mengamalkan sunnahnya. Kamu mengenal Quran tapi kamu tidak Quran ya, tidak mengamalkannya. Kamu mengenal, ya intinya itu. Kamu kenyang memakan nikmat-nikmat Allah tapi kamu tidak bersyukur. Nah ini kan lanjutannya. Kamu kenal surga tapi kamu tidak mencarinya. Kamu mengenal neraka tapi kamu tidak lari darinya. Kamu mengenal setan tapi kamu malah selalu pro dengan setan, tidak menyelisihinya. Ya. Kamu apalagi? Kamu ingat mati. Kamu mengenal kematian tapi kamu tidak siap-siap. Sekarang kalau ada orang sedang maksiat atau maghrib begini ini lalai, dia tidak peduli sholat. Muslim. Kalau kamu tanya, kamu mati nggak dari sesuatu? Oh ya pasti matilah. Kamu tahu nggak matimu itu kapan? Nggak tahu. Mestinya ketika kita yakin kita akan mati dan tidak tahu kapan dan di mana kita mati, itu mestinya kita selalu siap. Semoga kapanpun malaikat datang itu dalam keadaan saya tidak maksiat kepada Allah. Wow, ini di zaman beliau saja sudah beliau, ini apalagi sekarang, ya kan? Kemudian apalagi kamu mengubur orang mati tapi kamu tidak mengambil pelajaran. Kadang-kadang orang itu nganterin jenazah itu sampai ke liang lahat atau ngelihat dia tapi pulang itu nggak ngefek. Padahal kematian itu mestinya menjadi pelajaran yang dalam. Bahkan mungkin yang tadinya itu yang memasukkan itu tadi subuh dia tinggal sholat, habis masukkan jenazah itu pulang juga nggak sholat duhur. Udah bebel banget maksudnya, sudah mati. Bukan mati orangnya tapi mati apa? Hatinya. Kamu sibuk ngurusi aib orang lain tapi kamu melupakan aib dirimu sendiri. Itu digelontorkan 10 nasihat. Masya Allah ya. Baik, kesimpulannya, kaful adami anil jiran min asbabi dukhulil jannah. Menahan diri dari menyakiti tetangga itu termasuk sebab masuk surga. Kita punya tetangga semua, alhamdulillah. Pastikan kita berbuat baik kepada tetangga, jangan nyakiti. Ya. Baik, apalagi kalau perempuan ya. Ini cocok banget. Ibu-ibu itu baiknya dengan tetangga adalah kedermawanannya, berbagi makanan, ya, mulai dari yang paling dekat pintunya dan seterusnya. Kalau kita ini kan biasanya mendanai aja ya, ngasih nafkah. Jadi kalau misalnya istri kita, Pak, tambahin dong belanjanya, saya pengen bagi-bagi nih, apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu kalau kita bagi ganjarannya berlipat-lipat. Kita dukung. Ya, dia dukung. Apalagi kalau ada duitnya ya. Tayyib. Ats-tsani ta'kidu hakil jar liwa'idihi sallallahu alaihi wasallam bin nar. Penekanan tentang hak tetangga, jangan main-main dengan tetangga. Karena ada ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam neraka. Lil mar'ah, untuk perempuan allati tu'dil jiran, yang menyakiti tetangganya, ma'a annaha tahtammu binawafilis shalah wassiyam, padahal wanita ini sangat memperhatikan amalan-amalan sunnah
sholat sunnah, puasa sunnah, fadlan anil faraid, apalagi terhadap sholat wajib dan puasa wajib. Ya, baik. Bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, kabar gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Ya, lil mar'atil lati la tu'di ahadan, untuk perempuan yang tidak menyakiti siapapun. Ma'annah taqtasiru 'alal fara'id dunan nawafil, padahal ibadahnya itu hanya menyukupkan yang wajib, tidak banyak melakukan yang sunnah. Minal a'mal, ya, awafil dunan nawafilil a'mal, bukan amal-amalan yang sunnah. Wadzalika bi barakati ihsaniha ila jiraniha, dan itu merupakan barokah dari perbuatan baiknya kepada tetangganya. Gamblang ya, jelas ya. Nah, berikutnya hadis 121. Ya, itu 120 dhaif, kita lewati, kita ambil yang sahih atau yang hasan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawa'iqahu. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Antum pahami ya, kalimat tidak masuk surga itu bukan berarti seperti orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Kalau itu namanya an-nafyu lit-ta'bid. Kalau ada orang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, itu dinafikan tidak masuk surga selama-lamanya, dia kekal di neraka. Maka hal-hal begini perlu difahami, bukan berarti yang nyakiti tetangga itu sama dengan berarti dia kafir, bukan. Ya, maksudnya amalannya itu bisa menghalangi dia masuk surga. Ya, tapi kadang-kadang bisa dapat ampunan dari Allah karena beberapa sebab. Ya, ancaman, namanya ancaman, ya. Baik. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya atau gangguannya. Jadi kita ini kalau ganggu tetangganya, nyakiti tetangga ini, Rasulullah mengatakan orang model ini, ya, model begini ini nggak masuk surga. Ketika ada suatu amalan yang dinyatakan oleh Allah menghalangi seseorang untuk masuk surga, mestinya kita tinggalkan. Atau tadi lebih dipertegas lagi, ini ada wanita ahli ibadah tapi dia nyakiti tetangganya dengan lesannya, ini kata Rasulullah, orang model begini ini nggak ada kebaikannya, dia min ahlinya. Ini kalau didengar kaum muslimat yang benar-benar kepengen terhindar dari, insya Allah pulang taklim itu akan, atau setelah mendapatkan ilmu ini dia akan bebenah. Dan orang yang peduli dengan kekurangannya itu selalu ada yang perlu disempurnakan. Makanya kita itu diajari jangan dilihat aib orang. Ya, ini kan kadang-kadang kita itu ngurusi orang, ngurusi ijazah orang berapa bulan nggak, masya Allah, ngapain gitu? Apa perlunya? Kalau asli atau tidak asli, untungmu apa? Ya kalau daripada begitu kita baca Quran dapat berapa itu, dari berapa juz? Ya, ini kadang-kadang kita itu, ya Allah, benar-benar kita ini orang waras, tapi kadang-kadang tindakan kita itu nggak cerdas. Orang cerdas ala Rasulullah itu ingat mati, kemudian dia siapkan bekal untuk sesudah mati, itu yang cerdas. Nah, karena kadang-kadang juga hampir larut juga, tapi balik lagi, ngapain saya ikut mikir-mikir begini, sudah ada yang ngurusin. Baik, berikutnya 121 ya. Fiqhul hadis, kandungan hadis. Kaful adha anil jiran min kamalil iman. Menahan diri dari menyakiti tetangga itu termasuk kesempurnaan iman. Wasababun litukhulil jannah, dan sebab masuk surga. Jadi bisa kita katakan hati-hati loh dengan tetangga ya. Itu pertaruhannya bisa surga, bisa neraka. Lagi-lagi ini tetangga ya. Kalau kita rangkum lagi, hati-hati dengan ibu bapakmu. Perintah berbakti kepada orang tua itu dahsyat.
diperintahkan oleh Allah dalam satu ayat, disatukan dengan perintah yang paling besar, yaitu menauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah. Bab berikutnya, bab la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Bab janganlah seorang tetangga meremehkan pemberiannya kepada tetangga meskipun kaki kambing. Meskipun kaki kambing itu ungkapan sesuatu yang tidak seberapa nilainya, atau bahkan nilainya sangat sedikit. Rasulullah memotivasi kaum muslimat, kamu jangan meremehkan pemberianmu kepada tetangga meskipun yang kamu berikan itu hanya kaki kambing. Berikan. Agama kita itu mengajari kita itu untuk tidak meremehkan kebaikan-kebaikan yang kelihatannya kecil-kecil, sepele-sepele. Tapi kita itu kadang-kadang ya gitu, sampai sholat tidak 5 waktu nggak dikerjakan, ya kan? Jumatan nggak dikerjakan, puasa nggak, zakat nggak, mampu haji nggak niat. Ini kalau orang Islam seperti ini kan masalah besar. Padahal seharusnya orang Islam umat Rasulullah Muhammad SAW itu yang wajib-wajib itu dia semangat banget, semangat, ya kan? Dan happy banget, happy bukan dipaksa. Baru dengar adzan aja mesti alhamdulillah sudah tiba waktu. Kemudian dia siap-siap, antusias. Bahkan yang kecil-kecil, ya, jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya istilahnya murah senyum. Wajah yang berseri-seri ketika ketemu saudara sama muslim. Senyummu kepada sama muslim kalau ketika ketemu itu sedekah. Rasulullah mengajarkan memungut, menyingkirkan barang-barang yang mengganggu itu, kecil-kecil, paku, ya, paku, serpian beling, serpian metal, atau bambu-bambu tusuk-tusuk apa itu yang lancip-lancip itu untuk makanan anak-anak ya, yang aslinya tusuk sate, tapi sekarang dipakai untuk tusuk cilok lah macam-macam. Berserakan, pungut, singkirkan. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu cabang iman. Cabang iman itu yang paling tinggi, la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan. Gangguan itu kalau yang di bawah itu tadi ya, kalau yang di atas itu ya mungkin dahan-dahan pohon yang pada menjuntai gitu ke jalanan. Itu kadang-kadang kalau tangan saya ini mungkin pakai golok yang tajam itu sekali sabet aja sudah putus, sudah selesai. Cuman begitu itu tergerak nggak hati kita. Ya. Kita itu diajari jangan meremehkan, jangan melewatkan kebaikan sekecil apapun. Apalagi kita punya ilmu, amal yang kecil tapi dilakukan bersama dengan semangat ikhlasnya itu maksimal, ganjarannya besar. Sementara amal-amal yang besar itu kalau niatnya untuk dipuji orang nggak ada ganjarannya. Dan biasanya ikhlas dengan amalan yang sepele dibanding dengan ikhlas amalan yang wow istilahnya, wow, itu lebih sulit ikhlas dalam amalan-amalan yang wow. Nggak ada ceritanya orang tadi itu saya ketemu ini paku saya singkirin, itu nggak ada cerita-cerita. Kebangetan banget lah kalau cuma nyikirin paku aja cerita-cerita sama temen. Iya saking ikhlasnya dia. Tapi kalau amalan yang gede-gede itu wah, godaannya juga berat. Jadi amal itu sedikit bisa berganjaran, menggelembung ganjarannya karena niatnya yang ikhlas. Sebaliknya amal yang besar ya, itu bisa kempos, tidak bisa ditunai ganjarannya karena ria. Ya, alhamdulillah. Ya, termasuk korban itu cuma sekalian ya, korban ya itu termasuk amal yang potensi ria, karena nanti penyembeliannya juga ditonton. Wow, itu korbannya Pak Fulan, sapinya gede banget. Itu apa itu korbannya si Fulan kecil kuntet, astagfirullah. Termasuk antar jamaah masjid nggak usah banding-bandingin ya. Gak usah tanya-tanya, di masjidmu berapa? Gak usah. Nanti itu dari situ nanti terpancing, wow kalau di masjid saya 30 ekor. Ya, bayangin. Temannya yang satu yang tinggal di kampung, di masjid saya tidak ada seekor pun. Antum bangga-banggain 30, kemudian ketemu saudara kita itu kira-kira perasaannya gimana? Ya, maka udah
urusan ibadah itu intinya kita belajar ikhlas. Salah satu cara ikhlas itulah menyembunyikan, kecuali yang tidak bisa kita sembunyikan. Ada orang, kamu kok nggak pernah sholat jamaah ke masjid sih? Saya takut ria. Wah, masa takut ria antum nggak pernah ke masjid? Kalau gitu untuk apa ada masjid? Berarti kita ke masjid dan kita berusaha untuk menepis ria. Kita belajar untuk ikhlas. Ya, wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini nanti yang masalah kaki kambing ini hadisnya belum kita baca ya. Insyaallah pada bulan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.